Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan Kamar Rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 391 bertepatan dengan bab ke 1879. Pemujaan leluhur keluarga Yi adalah upacara keluarga paling agung dari seluruh upacara yang ada di keluarga Yi. Keluarga yang besar sangat mementingkan pemujaan leluhur, terutama keluarga besar dengan sejarah panjang seperti keluarga Yi. Keluarga Yi memiliki sejarah yang mendalam dan juga memiliki banyak ranting, dan mereka sangat menjunjung tinggi upacara pemujaan leluhur. Sebenarnya banyak keluarga kaya yang sangat ingin melakukan upacara pemujaan leluhur secara khusus, tetapi upacara pemujaan leluhur yang sebenarnya tidak dapat dilakukan oleh keluarga biasa. Banyak keluarga kaya baru ingin mendapatkan upacara pemujaan leluhur, tetapi mereka tidak dapat menopang upacara ini karena makam nenek moyang dari orang-orang ini mungkin hanya sampai pada 3 atau 4 generasi, dan ketika membicarakan tentang identitas mereka, kemungkinan para leluhur mereka hanyalah orang petani dan sama sekali tidak ada cerita hebat yang dapat diceritakan untuk generasi mendatang. Meskipun kelas petani juga sangat layak dihormati, tetapi dalam masyarakat kelas atas ini para leluhur mereka tidak memiliki latar belakang identitas yang cukup kuat dan tidak cukup efektif untuk digunakan, terutama pada masyarakat kelas atas kota Yanjing. Selain membandingkan uang dan kekuasaan, hal lain yang mereka bandingkan adalah latar belakang dan warisan keluarga. Di Yanjing ada banyak tetua dan anak muda yang merupakan keturunan dari keluarga pada zaman dinasti Qing. Nenek moyang keluarga ini pada zaman dinasti Qing adalah seorang bangsawan pada zamannya. Jika bukan seorang pangeran, maka itu adalah seorang putri, dan bahkan ada yang menjadi pejabat menteri pada zamannya dahulu kala. Keluarga yang seperti ini memiliki latar belakang yang kuat, dan ketika acara pemujaan leluhur cukup dengan menceritakan 2 atau 3 pencapaian dari para leluhur dan menceritakannya kepada orang-orang yang sudah dapat membuat orang merasa sangat takjub dan hebat. Leluhur keluarga Yi juga dulunya adalah pejabat istana kekaisaran dalam keluarga biasa. Apabila mereka mendapati leluhur yang mempunyai pencapaian yang bagus, maka mereka pasti tidak akan sabar untuk membangun sebuah kuil untuk leluhurnya tersebut. Namun leluhur keluarga Yi, ada ratusan leluhur yang dianugerahi sebagai sejarah, dan yang menjadi juara pertama dalam ujian negara saat itu adalah 10 orang yang mencapai peringkat 3 besar termasuk juara utama. Totalnya berjumlah 31 orang. Dengan sejarah hampir 300 tahun di dinasti Qing, total ada 112 ujian kekaisaran. Dalam hampir 300 tahun ini terdapat total lebih dari 20.000 orang sarjana dan menghasilkan 114 juara pertama. Hanya keluarga Yi saja sudah menyumbang hampir 1/10 dari angka tersebut, dan itu adalah pencapaian yang sangat luar biasa karena kehebatan dari para leluhur keluarga Yi, sehingga membuat keluarga Yi dapat terus ada selama ratusan tahun, dan keluarga Yi terus selalu mempunyai kekuatan bahkan di era perang. Setidaknya keluarga Yi juga adalah seorang bangsawan pada masanya. Keluarga Yi telah mempunyai ranting dan berpencar selama bertahun-tahun. Setidaknya ada puluhan ribu keturunan keluarga Yi yang tersebar di seluruh penjuru dunia, dan banyak dari mereka telah pergi ke luar negeri. Nenek moyang mereka apabila ditarik mundur selama ratusan tahun juga adalah nenek moyang keluarga Yi. Hanya saja pada zaman dulu hanya putra tertua yang dapat mewarisi garis keturunan, dan putra serta selir lainnya harus memisahkan keluarga mereka. Oleh karena itu, semakin banyak anggota keluarga Yi yang berubah menjadi keluarga ranting, dan hanya menyisakan keluarga utama sebagai keluarga penguasa yang sebenarnya, seperti ayah Yi-Chen yang memiliki 3 saudara laki-laki. Jika menurut aturan kuno, setelah kematian kakek Yi-Chen, ketiga putra keluarga Yi harus berpisah. Saat itu Yi Changgong
sebagai putra tertua akan mewarisi sebagian besar bisnis keluarga dan tempat tinggal. Putra kedua dan ketiga harus meninggalkan rumah keluarga utama bersama anggota keluarga mereka setelah 3 tahun berbakti kepada ayah mereka dan memulai keluarga mereka sendiri. Dengan cara ini, dua keluarga dari putra kedua dan putra ketiga menjadi keluarga ranting dari keluarga Y. Pada saat ini kedua keluarga ranting masih relatif dekat dengan keluarga utama karena saudara laki-laki kedua, ketiga dan tertua masih merupakan saudara kandung. Tetapi pada saat generasi Yichen, sepupu Yichen yang mewarisi garis keturunan utama. Oleh karena itu, hubungan antara dua keluarga ranting dan keluarga utama menjadi terpisah satu generasi. Ketika tiba saatnya generasi ketiga dan keempat, kedua keluarga ranting ini juga pasti telah mempunyai beberapa keluarga ranting sendiri yang lebih rinci, sehingga mereka akan semakin jauh dengan keluarga utama. Jika itu berlangsung selama 5 atau 6 generasi, lebih dari 100 tahun mungkin telah berlalu. Pada saat itu mereka mungkin tidak akan saling mengenal sama sekali dan hanya dapat menemukan nama-nama dari keturunan keluarga ranting lainnya dari buku silsilah keluarga. Oleh karena itu, sebagai keluarga utama perlu menggunakan upacara pemujaan leluhur guna mengumpulkan orang-orang dari keluarga ranting secara berkala. Setelah saling mengenal dan berkenalan satu sama lain dan setelah menyembah leluhur bersama, hubungan antar garis keturunan akan diperkuat. Ini juga merupakan cara yang diperlukan bagi keluarga besar untuk mempertahankan kekuatan mereka. Oleh karena itu, keluarga Yi tidak hanya mengadakan upacara pemujaan leluhur setiap 12 tahun sekali, tetapi juga memperbaharui seluruh silsilah keluarga Yi pada upacara pemujaan leluhur. Dalam 12 tahun ini dan 12 tahun terakhir, setiap keluarga pasti akan memiliki ahli waris yang baru lagi. Generasi yang lebih tua akan tiada dan pria dewasa yang masih muda akan menikahi seorang istri. Oleh karena itu, setiap 12 tahun, setiap ranting keluarga Yi yang tak terhitung jumlahnya tersebut akan melaporkan perubahan populasi keluarga mereka selama 12 tahun terakhir kepada keluarga utama. Pada saat itu, keluarga utama akan memilih seorang tertua yang dihormati untuk memperbaharui silsilah secara pribadi, menuliskan nama, pencapaian, dan lain-lain dari orang-orang ini secara satu persatu. Pohon keluarga yang ada sudah mencatat Pohon keluarga Yi yang ada sudah mencatat jutaan nama dari keturunan keluarga Yi serta jutaan nama dari pasangan mereka, seperti putra keluarga Yi XX menikahi putra dari XX atau putri keluarga Yi menikahi dengan putra XX. Setelah pembaharuan silsilah sangatlah agung. Buku induk dari buku silsilah disimpan di sebuah brankas dengan suhu dan kelembaban konstan dan dibawa keluar oleh keturunan keluarga Yi setiap kali acara pemujaan leluhur. Setelah mengeluarkannya dan setelah ibadah, maka buku induk tersebut akan dikembalikan ke tempat semula dengan sangat hormat. Kemudian melanjuti pembaharuan silsilah baru. Setelah pembaharuan silsilah selesai, buku silsilah tersebut juga akan dikembalikan dengan sangat hormat dan disimpan bersama dengan buku induk yang tak terhitung jumlahnya. Sebelumnya, semua anggota keluarga Yi menganggap silsilah sebagai objek sakral keluarga, sakral dan tidak bernoda, dan keluarga utama adalah satu-satunya keluarga yang berhak untuk menyimpan buku silsilah tersebut, sehingga setiap kali keluarga ranting datang untuk memuja leluhur, selain melakukan sembah sujud penghormatan, mereka juga akan memiliki yang alami terhadap keluarga utama, sama seperti kaisar dan menteri pada zaman dahulu. Melalui etiket yang rumit, ritual dan aturan dan warisan yang ketat, semuanya
digunakan untuk memperkuat perasaan para menteri dan menjadi lebih setia terhadap kaisar. Ini juga merupakan dukungan besar kepada dukungan besar bagi keluarga utama untuk dapat membuat para keluarga ranting untuk menundukkan kepala mereka. Namun Yi Chen tidak memiliki kesan apapun terhadap upacara pemujaan leluhur keluarga Yi. Upacara pemujaan leluhur terakhir diadakan pada 12 tahun yang lalu. Pada saat itu dia masih di Institut Kesejahteraan Jinling dan kembali ke pemujaan leluhur yang sebelumnya lagi, yaitu 24 tahun yang lalu. Pada saat itu dia masih sangat kecil sehingga dia tidak memiliki ingatan ataupun kenangan akan upacara ini. Namun meskipun dia sudah tidak dapat lagi menemukan memori mengenai upacara pemujaan leluhur 24 tahun yang lalu, dia masih sangat mengingat jelas tentang pemujaan leluhur keluarga Yi. Upacara pemujaan yang diadakan paling megah untuk kedua orang tuanya. Oleh karena itu Yi Chen pun merasa sedikit menantikan hal tersebut. Dia tidak menantikan acara penyembahan leluhur keluarga Yi. Dia hanya menantikan untuk dapat memberikan hormat kepada kedua orang tuanya dengan acara yang sangat terhormat, terbuka, agung, dan megah. Terakhir kali dia mengikuti Gu Yanzhong untuk menyembah orang tuanya, dia harus menyamar menjadi sopir Gu Yanzhong. Dia tidak dapat berjalan ke makam orang tuanya dengan identitas aslinya dan bersujud menghormati kedua orang tuanya. Hal inilah yang selalu menjadi penyesalan di benaknya. Jadi dia berkata kepada Gu Yanzhong, "Pertama, Paman Gu, tolong beritahu paman kakekku bahwa aku akan hadir di upacara pemujaan leluhur saat Cengbeng nanti." Awalnya Gu Yanzhong berpikir Yi Chen tidak akan menyetujuinya, tetapi tidak menyangka dia langsung menyetujuinya. Untuk itu segera mengatakan, "Jika kakekmu tahu kamu bersedia pulang untuk menghadiri upacara pemujaan leluhur, dia pasti akan senang sekali." Yi Chen tersenyum. Yang dipikirkan dalam hatinya adalah, apakah dia akan senang? Seharusnya dia tergantung apakah aku akan menghadiri upacara pemujaan leluhur atau tidak, melainkan tergantung apakah aku akan mengikuti apa yang diaturkannya, menjadi alat pernikahan yang bermanfaat bagi keluarga Yi. Namun dia tidak mengucapkan kata-kata ini pada Gu Yanzhong. Pada saat ini Gu Yi mengatakan, "Oh ya, Kakak Yi Chen, waktu konserku di Jinling sudah ditetapkan." Yi Chen terkejut sekali dan bertanya, "Konser di Jinling?" Gu Yi mengangguk sambil tersenyum berkata, "Awalnya perhentian konser turku selanjutnya adalah Jinling, tetapi waktu detailnya masih belum ditentukan." Yi Chen baru ingat waktu itu saat membawa istrinya makan bersama Gu Yi. Dulu istrinya penuh semangat berkata kepadanya, dalam waktu dekat Gu Yi akan mengadakan konser di Jinling. Tidak disangka sekarang hal ini sudah ditentukan jadwalnya. Untuk itu Yi Chen bertanya padanya, "Nanan, kapan konsermu diadakan?" Gu Yi berkata, "Tanggal 2 bulan 2, penanggalan lunar jam 7 malam pada hari ulang tahunmu di Stadion Olimpiade Jinling." Dalam sekejap Yi Chen terkejut sekali. Tanggal 2 bulan 2 penanggalan lunar, hari ulang tahunnya. Jangan-jangan gadis ini sengaja memilih hari itu untuk mengadakan konser. Pada saat ini Gu Yi berkata dengan wajah penuh harapan, "Kak Yi Chen, aku sudah menyisakan tiket dengan posisi duduk terbaik. Tiba saatnya kamu pasti harus datang ya." Yi Chen mengangguk, "Tenang saja. Tiba saatnya aku pasti akan pergi." Gu Yi berkata dengan senang, "Kalau begitu tiba saatnya kita bertemu di Jining." Baik. Pada saat ini Gu Yanzhong yang sedang berada dalam panggilan video, tiba-tiba terdengar suara ketuk pintu. Gu Yanzhong mengatakan, "Masuk." Kemudian putra kedua keluarga Gu Yanzheng masuk ke dalam berbicara dengan sopan. Kakak ipar orang dari keluarga Su datang untuk mengantarkan hadiah." Gu Yanzhong mengerutkan kening, merasa keheranan dan bertanya, "Orang dari keluarga Su? Aku tidak pernah bergaul dengan mereka. Mengapa mereka tiba-tiba datang berkunjung dan mengantarkan hadiah?" Gu Yanzheng menggeleng, dia juga sama agak keheranan. Aku juga tidak mengerti akan hal ini.
Kali ini yang datang adalah sepasang putra putri Su Saudao, Su Jipe dan Su Jeyu. Su Saudao sendiri tidak datang. Kemungkinan dia juga sadar diri, tahu karena masalah Kak Yi waktu itu, sehingga selalu merasa sangat tidak puas padanya. Gu Yanjong malah tambah bingung, mengatakan Su Saudao tidak datang. Untuk apa generasi muda keluarga Su ke sini? Dulu tidak pernah dengar generasi muda dalam keluarga Su akan datang berkunjung saat tahun baru Imlek. Keluarga Su di Yanjing selalu memasang gaya yang tinggi sekali. Baik itu Su Chengpeng maupun beberapa putranya tidak pernah datang berkunjung ke rumah orang lain pada saat tahun baru Imlek. Paling-paling hanya berkunjung sejenak ke rumah ayah dan ibu mertua. Walaupun keluarga Su dan Su Jiyu adalah generasi yang sama, juga tidak pernah merendahkan diri untuk berinisiatif pergi berkunjung ke keluarga besar lain. Jadi Gu Yanjong tidak mengerti mengapa putra dan putri Su Saudao mau datang mengunjungi dirinya. Yichen juga sedikit terkejut. Terakhir kali di Jepang, dia sekalian menyelamatkan Su Jipei dan Su Jiyu. Awalnya berpikir menyelamatkan dua rekan seperjuangan, tetapi tidak menyangka ternyata anak dari musuh. Hal ini membuat dia sangat tertekan, tidak menyangka sekarang kedua orang ini malah datang ke rumah Gu Yanjong. Jangan-jangan sekarang keluarga Su bahkan tidak ingin menarik keluarga Gu ke sisinya lagi. Namun Yichen juga tidak banyak berbicara di dalam panggilan video. Bagaimanapun Gu Yanjong juga tidak tahu bagaimana pengalamannya di Jepang. Saat ini putra kedua dari keluarga Gu Yanjeng, mengatakan, "Kakak, aku juga tidak terlalu jelas mengapa junior dari keluarga Su datang untuk mengantarkan hadiah. Tapi aku rasa mungkin ada hubungannya dengan apa yang keluarga Su alami di Jepang beberapa waktu yang lalu. Selama periode waktu ini, keluarga Su memang mengalami kerugian besar. Kemungkinan sekarang memiliki lebih banyak ide untuk menarik beberapa keluarga besar ke sisinya." Gu Yanjong berkata dengan wajah dingin, orang yang paling aku remehkan di seluruh Yanjing adalah Su Saudao. Benar-benar bajingan seutuhnya. Waktu itu aliansi anti Yi yang melawan Kak Yi adalah dia yang melakukan sesuatu di dalamnya. Sampah yang menusuk orang dari belakang. Lin Wan Qiu yang ada di sebelah mengatakan meremehkan, ya meremehkan. Tapi seperti apa yang dikatakan pepatah, tidak akan memukul orang yang sudah minta maaf. Lebih lagi kali ini yang datang adalah dua anak Su Saudao. Kamu juga jangan melimpahkan dendam yang menumpuk pada generasi muda. Kalau tidak, jika sampai tersebar, bukankah akan menjadi lelucon bagi orang-orang? Gu Yanjong berpikir sejenak, mengangguk sambil berkata, "Sudahlah, lihat apa yang mereka rencanakan saja." Selesai berbicara, dia lalu berkata kepada Yichen, "Yichen, orang dari keluarga Su datang mengantar hadiah, kami pergi urus sebentar." Yichen menganggukkan kepala, berkata, "Baik paman, Gu, Anda sibuk saja. Aku ucapkan selamat tahun baru pada keluarga Anda dulu." Gu Yanjong mengangguk sambil tertawa. "Selamat tahun baru juga." Saat perayaan tahun baru Imlek selama beberapa tahun terakhir ini, aku tidak pernah sebahagia hari ini. Sambil berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas. Alangkah bagusnya jika Yichen bisa merayakan tahun baru Imlek di Yanjing. Jika kita sekeluarga bisa merayakan tahun baru Imlek bersama-sama, sungguh lebih baik, sungguh lebih bagus dari apapun. Tiba saatnya aku akan langsung menutup pintu, menikmati kebersamaan dengan keluarga. Walaupun Raja Langit yang datang, aku juga tidak akan menemuinya. Yichen tahu Gu Yanjong dan istrinya segenap hati ingin dirinya menjadi menantu mereka. Bahkan orang tuanya sendiri yang ada di surga juga pasti berharap seperti ini. Hanya saja dia sama sekali
tak pernah berpikir untuk bercerai dengan Securan. Jadi pada saat ini dia juga tidak tahu harus bagaimana menjawab Gu Yanjong. Saat ini Lin Wan Qiu memecahkan suasana. Sudahlah, di dalam hati Yi Chen pasti tahu harus bagaimana. Siapa tahu beberapa tahun lagi harapanmu ini akan menjadi kenyataan. Untuk apa saat ini khawatir berlebihan? Gu Yanjong menganggukkan kepala. Tidak terburu-buru, hal baik tidak, takut terlambat, sudah menunggu selama bertahun-tahun, tidak masalah menunggu 3 tahun lagi. Selesai berbicara, dia berkata pada Yi Chen, Yi Chen, untuk sementara paman tidak berbicara banyak kepadamu lagi, lain hari baru ngobrol lagi. Paman juga mengucapkan selamat tahun baru Imlek padamu. Yi Chen bergegas mengatakan, terima kasih pamanku. Pada saat ini Gu Qiuye berkata, ayah, ibu, kalian pergi saja, aku mengobrol sebentar dengan kakak Yi Chen. Gu Yanjong berkata, lebih baik kamu ikut pergi dengan kami saja. Tidak ada yang bisa kamu bicarakan dengan junior keluarga Su. Bukankah kalian saling mengenal? Kamu wakilkan kami untuk basa-basi sejenak, kemudian cari alasan untuk mengantar pulang tamunya. Gu Qiuye merasa tidak berdaya mengatakan, baiklah kalau begitu. Selesai berbicara, Gu Qiuye berkata pada Yi Chen, Kak Yi Chen, aku tutup dulu ya. Yi Chen mengangguk sambil tersenyum. Baik, kamu pergi sibuk saja. Pada saat ini aula utama keluarga Gu, Su Jipe yang tampan berbakat dan Su Jiyu yang cantik lembut duduk bersama di sofa kayu cendana merah. Setelah menyajikan teh, pelayan keluarga Gu pergi. Untuk sementara hanya ada mereka berdua di aula. Su Jiyu melihat Su Jipe agak panik, berbisik di telinganya, Kak, nanti bertemu dengan kekasih impianmu. Kamu jangan sampai terlihat gugup ya. Awalnya Su Jipe agak gelisah. Begitu mendengar adiknya berkata seperti ini, dia semakin merasa gugup. Mereka kakak beradik dan Gu Qiuye sama-sama merupakan generasi muda terkaya di Yanjing. Meskipun hubungan tidak terlalu dekat, tapi juga termasuk teman biasa. Su Jipe sudah naksir Gu Qiuye selamat bertahun-tahun, tetapi karena Gu Qiuye tidak pernah berbaur dalam lingkungan generasi muda terkaya, jadi dia tidak memiliki banyak kesempatan untuk mendekati Gu Qiuye. Selain itu, Su Jipe juga tidak berani menyatakan perasaannya pada Gu Qiuye karena dia tahu di mata ayahnya Su Shaodaos keluarga Gu tidak terlalu dibanggakan. Su Jipe adalah putra dan cucu pertama dalam keluarga Su. Tanpa perlu diragukan, kelak dalam suatu masa dia pasti akan menjadi pemimpin keluarga Su. Jadi Su Shaodao sangat mementingkan masalah pernikahannya. Bagi Su Shaodao, sekarang keluarga Su adalah keluarga besar nomor 1 di seluruh dunia, dan peringkat nomor 2 adalah keluarga Yi, merupakan saingan mereka. Jadi Su Jipe sama sekali tidak perlu mencari pasangan nikah yang cocok di dalam negeri. Yang direncanakan oleh Su Shaodao pada Su Jipe adalah kalau tidak menikah dengan orang di atasnya, maka lebih baik mencari keluarga besar papan atas di luar negeri untuk menikah. Jadi tentu dia tidak akan bersedia membiarkan putranya bersama dengan Gu Qiuye dari keluarga Gu. Sebelumnya Su Jipe tak pernah berpikir akan menyatakan perasaannya pada Gu Qiuye sebagai putra dan cucu sulung dalam keluarga Su. Meskipun kemampuannya tidak sebanding dengan Su Jiyu, tetapi memiliki pemahaman yang lebih tinggi dari Su Jiyu. Dia tahu dia tidak bisa memutuskan pernikahannya sendiri, jadi lebih baik menyerah dengan haknya untuk memilih sendiri. Biarkan keluarga yang mengaturnya untuknya. Namun setelah terakhir kali dia diculik dan hampir dibunuh oleh seorang ninja di Jepang, tiba-tiba dia memiliki semacam perasaan hidup ini sungguh singkat sekali. Dia merasa walau hidup dengan sangat baik, juga hanya beberapa puluh tahun pendeknya, atau mungkin satu waktu bisa saja mati muda karena kecelakaan. Kalau begitu, untuk apa dirinya harus mengorbankan diri dan berkompromi dalam masalah pernikahan? Karena selalu menyukai Gu Qiuye, lebih baik memberanikan diri untuk mengejarnya. Setelah dia memberitahu rencana ini pada Su Jiyu segera mengangkat 2 tangan untuk menyetujuinya, serta sengaja membantunya memikirkan cara untuk mendekati Gu Qiuye. Su Jiyu tahu bahwa Gu Qiuye akan ada serangkaian konser tur nasional setelah tahun ini, jadi dia
Jadi dia menyarankan kakaknya untuk datang membicarakannya tentang hak sponsorship konser Gyukyuji. Kebetulan di bawah namanya sendiri, Sujipe memiliki sebuah perusahaan kosmetik yang terkenal dalam negeri. Chiyu menyarankan menggunakan merek kosmetik ini untuk membicarakan hal kerjasama sponsorship dengan Gyukyuji. Niat awal Sujiyu adalah membiarkan Sujipe dan Gyukyuji menjalin hubungan bisnis, kemudian dapat menggunakan identitas sponsorship pergi ke konser Gyukyuji untuk ikut meramaikan. Perlahan menggunakan cara ini, melakukan urusan pekerjaan dulu, baru hal pribadi. Pada dasarnya bisa mendekatkan hubungan mereka berdua dengan cepat. Jika kemampuan dan pesona kakaknya cukup baik, mungkin dengan perasaan itu semua akan berhasil. Saat ini di dalam hati Sujipe sedikit banyak merasa gelisah. Dia bertanya pada Sujiyu dengan suara pelan, apakah menurutmu Gyukyuji akan menyetujuiku melakukan sponsorship dalam konsernya? Sujiyu berkata dengan serius, jika kamu lakukan sesuai apa yang aku katakan, aku rasa tidak ada masalah besar. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di video ini, di part ini sampai di sini dulu. Dan kita akan lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.